Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malia Amanda dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 1C dengan NIM 20201510039. Nah, tujuan dari video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas mengenai biografi. Nah, apa sih biografi? Nah, biografi adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seorang tokoh ternama. Biografi memuat riwayat hidup yang berisikan prestasi-prestasi istimewa seseorang. Nah, sisi menarik dari biografi yaitu isinya mengungkap mengenai fakta-fakta menarik dari kisah seseorang secara lebih lengkap. Pada proses penyusunannya, kita terlebih dahulu harus mengumpulkan data atau referensi melalui misalnya teknik wawancara atau pengumpulan bahan literatur. Nah, pengumpulan bahan literatur tersebut bisa saja kita cari di berbagai informasi seperti media atau beberapa orang terdekatnya. Nah, beberapa contohnya yaitu seperti kita bisa mencari dari clipping misalnya. Terus ada misalnya dari majalah, terus ada dari surat kabar, ada buku, terus yang terakhir bisa saja dari internet. Berbicara mengenai tadi yang pertama ada pengertian biografi, terus ada sumber-sumber informasi untuk dijadikan bahan tulis biografi. Lalu sekarang ada cara-cara menulis biografi yang perlu kita semua ketahui. Nah, yang pertama yaitu tentukan tokoh. Hal pertama yang harus kita pikirkan untuk menulis biografi adalah siapa tokoh yang akan kita tulis. Nah, yang kedua yaitu tentukan bahan. Nah, setelah kita mengetahui siapa sosok yang akan kita tulis, lalu langkah selanjutnya kita mencari bahan dengan cara menggali informasi seperti tadi awal yang dikatakan, bisa saja dari media internet atau dari buku, majalah, koran, dan lain sebagainya, atau bahkan bisa saja kepada orang-orang terdekatnya. Nah, yang ketiga yaitu temukan fakta-fakta utama. Setelah kita mencari bahan, lalu langkah selanjutnya yaitu menemukan fakta-fakta unik lalu menarik dari kisah seorang yang akan kita angkat. Bisa saja hal-hal penting atau peristiwa penting bisa saja berdampak pada kehidupan atau tindakan atau pemikiran dari tokoh yang kita angkat bisa saja berdampak baik bagi pembaca biografi untuk kedepannya. Nah, lalu yang keempat yaitu temukan bagian penting. Nah, sangat penting sekali untuk menemukan bagian-bagian penting yang mana saja dari cerita atau kisah seseorang yang kita akan angkat. Lalu sangat penting juga ketika menceritakan kisah seseorang dengan kronologisnya, yaitu artinya waktu bisa menjadi indikator untuk mengurutkan peristiwa yang dialami dari seseorang tersebut. Nah, dan yang terakhir yaitu tentukan daya tarik tokoh. Nah, yang selanjutnya yaitu kita harus menemukan daya tarik tokoh yang kita angkat. Terkenal atau tidak terkenalnya tokoh tersebut itu tidak menjadi masalah, tetapi kita harus mempunyai argumen tersendiri mengapa tokoh tersebut perlu diangkat untuk dijadikan tulisan, atau dengan kata lain mengapa masyarakat perlu mengetahui dari si tokoh tersebut. Oke, itulah pemaparan mengenai yang pertama tadi pengertian biografi, sumber biografi, lalu ada beberapa contoh cara-cara menulis biografi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai biografi, salah satu biografi selebritas internet.
kembali lagi dengan saya, Hemalia Amanda. Saya akan membahas mengenai biografi. Salah satu biografi dari selebritas internet yang memiliki segudang prestasi. Ada seorang tokoh ternama yaitu Jerome Pauline Sijabat atau lebih sering dikenal dengan Jerome. Lahir di Jakarta 2 Mei 1998. Jerome lahir dari pasangan Ibu Prisi Rahmeinsa dan Bapak Marojahan Sijabat. Jerome merupakan blasteran Batak Chinese dan ia memeluk agama Kristiani. Lahir dari keluarga sederhana, memiliki kakak yang bernama Jehian Panangian Sijabat dan adik bernama Jesferel Porman Sijabat. Jerome Pauline merupakan mahasiswa S1 Studi Matematika Terapan. Jerome mendapat beasiswa penuh dari program Mitsui Busan Scholarship. Lolos tes masuk, sehingga sekarang ia menempuh pendidikan di Universitas Waseda di Jepang. Selain mahasiswa, Jerome adalah seorang YouTuber. Jerome memulai karirnya di YouTube dengan channel Nihongo Mantapu yang di dalamnya bertemakan Jepang, pendidikan, dan tentu saja matematika, yang kini telah mencapai 6,76 juta subscriber. Dari YouTube inilah, Jerome semakin dikagumi banyak kalangan dan menjadi salah satu selebriti internet karena kepandaian yang dimiliki seorang Jerome, terutama dalam bidang matematika. Banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih Jerome, diantaranya juara 1 Olimpiade Matematika Nasional UNM, juara 1 Industrial Engineering Games ITS, medali emas International Kangaroo Mathematics Competition, juara 3 Olimpiade Teknik Kimia Nasional Universitas Widya Mandala, juara 3 Olimpiade Matematika Universitas Wijaya Kusuma. Dan yang baru-baru ini, Jerome masuk ke dalam majalah Forbes 30 Under 30 Asia pada April 2021 kemarin. Forbes, sebuah majalah mendunia yang setiap tahunnya mengeluarkan list orang-orang berprestasi atau daftar anak muda di bawah usia 30 tahun yang berprestasi atau berhasil membuat inovasi di Asia. Kini, cita-cita seorang Jerome Pauline adalah menjadi Menteri Pendidikan Indonesia di masa depan. Dalam kutipannya di halaman 59 dalam novel, alasan Jerome ingin menjadi Menteri Pendidikan adalah kunci dari kemajuan suatu negara adalah pembangunan. Kunci dari pembangunan adalah pendidikan. Jika tidak ada pendidikan yang baik, maka tidak ada pembangunan dan tidak ada kemajuan negara. Maka dari itu, menjadi Menteri Pendidikan untuk bisa majukan Indonesia.